Nama gue Rizky Andrawan, gue dari jurusan jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Syakila Salsabila dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian Arsaya dari jurusan Ilmu Tasawuf. Oke, kenalin, gue Fahri Musyafa dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Oke Kak, perkenalkan nama gue Laudin Hilmi, bisa dipanggil Uwin. Pernah deh, kayaknya nanya pakai pertanyaan menjebak ke teman pas lagi presentasi. Kayaknya tuh maksiat kecil. Pernah seperti off cam? Pernah, misalkan itu nggak mengikuti tugas kerja kelompok. Mungkin beberapa hal pernah ya, salah satunya itu titip absen paling sama teman-teman kelas gue. Kalau gue sendiri sih ya paling nggak begitu banyak ya, cuman joki tugas doang. Sebenarnya sih kalau dosa dibilang dosa enggak ya enggak lah, karena tujuan gue sebenarnya bukan mau ngejebak teman-teman gue ya, tapi mau memantik diskusi aja biar orang yang punya birahi intelektual jadi pada ngomong gitu. Mungkin dosa ya, karena dosanya mungkin karena kita tidak menghargai dosen yang sedang menjelaskan, atau kadang kita hanya on cam saat di absen oleh dosennya itu. Dosa, dibilang dosa sih ya dosa, cuma kan karena di situ kita meninggalkan kewajiban atau melepas tanggung jawab kita terhadap teman-teman satu kelompok tersebut. Bisa dosa bisa enggak sih, cuman kayaknya sih dosa sih. Kenapa? Karena kan kita nggak ada di kelas, cuman kita ada absensi gitu kan, itu udah dosa banget karena kita ngebohongin dosen juga. Kalau menurut gue sih dosa, ya gimana lagi kan kita sebagai mahasiswa ya. Kadang masih semester 1 masih malas-malas juga sih, nggak begitu. Nggak mikirin nilai lah, ngapain sih cuma semester 1, los. Karena pertama mungkin kendala jaringan, mungkin juga karena kelas pagi jadi belum siap, baru bangun tidur, jadi kita belum siap buat mengikuti perkuliahan dengan baik. Karena ada suatu hal yang meninggalkan untuk kerja kelompok tersebut. Mungkin karena gue itu ada urusan kemarin kan, nah terus juga gue udah nggak bisa absen matkul itu, kalau nggak gue nggak lulus, jadi ya terpaksa lah kepepet gitu. Ya gue sih biar formalitas aja sih, biar nilai gue bagus gitu lah. Gue malas ngerjain tugas, capek, mending kasih temen gue aja. Males. Alhamdulillah, Masya Allah. Bah, kopi udah ada, enaknya kita ngopi dulu nih. Bismillah. Siang-siang gini emang enak kopi nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz. Bang. Assalamualaikum. Pulang kuliah, Bang? Iya, baru pulang kuliah. Udah selesai jamnya ya? Selesai. Nggak bolos kan? Enggak dong. Awas bolos nih. Pak, Gimana? itu ya? Oh, berapa persen kopinya? Ya. Gimana kuliahnya? Kuliahnya, aduh, yang penting mah saya mau cepet-cepet lulus aja, Pak. Ya udah, Anda doain lah. Tapi syaratnya harus semangat. Iya dong. Ya, banyakin ibadah, doa dah. Usaha jangan lupa. Ya, bener-bener tuh belajarnya ya. Gimana? Oh ya, ngomong-ngomong soal kuliah juga ya, Pak ya? Saya pengen curhat sih, tentang kuliah gitu-gitu. Curhat? Iya. Hah? Ya? Apa tuh? Kayak makin tinggi semester tuh saya ngerasa kayak makin sini saya makin males kuliah, Pak ya? Nggak tahu kenapa. Waduh. Kayak sebenarnya kalau misalnya masih bisa titip absen mah, saya lebih milih titip absen, Pak. Nggak tahu kenapa ya? Kayak apalagi kalau dosennya gampang. Nah itu kayak, aduh, mana ya? Iya. Tapi sering Iqbal titip absen atau Lumayan sih. lumayan? Lumayan atau sering? Lumayan sering. Lumayan sering ya, berarti banyak ya. Masya Allah. Ini sebenarnya perilaku yang lepas ini. Perilaku yang kurang baik, perilaku yang tidak mencerminkan seorang mahasiswa yang soleh ya. Kenapa saya bilang soleh? Karena mahasiswa yang soleh, insya Allah dia akan amanah. Ini termasuk tidak amanah. Ada hadis Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Jadi siapa yang
menipu, ini termasuk penipuan sebenarnya ya, karena tidak amanah, tidak jujur, bukan dari golongan kami kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang harus jadi pegangan kita supaya Iqbal tidak lagi titip absen. Karena jelas itu tidak amanah, itu menipu, itu berdusta. Biasanya apa lagi tuh? Mungkin ada kalau misalnya absen gitu. Nah, kadang tuh kalau kayak lagi ngerjain tugas sih Pak, yang namanya tugas bukan tugas apa kayak apa? Kalau lagi kuliah kan kadang kan suka-suka dosen kan ya. Ada yang kuliah online, offline. Nah, apalagi kalau lagi kuliah online, Pak. Teman-teman saya banyak tuh, Pak, yang kayak apa ya? Namanya ada, tapi off cam. Masya Allah, Masya paling Allah. tidur sih itu mah kayak gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang tidur sih. Nah, tapi saya biasanya tuh mereka tuh kalau kayak gitu tuh ntar pas lagi absen nih, baru tuh pada on cam. Oke, baik, Masya Allah. Gimana ya, Pak ya? Ya, sama Iqbal, sama ini dengan termasuk tidak jujur dan tidak amanah juga, karena wujudnya tidak ada. Jadi walaupun ada, hanya absen, setelah itu ya menghilang, sehingga ini akan dirasa dosen, akan dirasa mahasiswa yang hadir, salah satu bentuk ketidakikutsertaan. Artinya di dalam yang harusnya hadir, dia tidak hadir, dan ini menyebabkan mahasiswa ini yang sering tidak mau hadir, kan ada buat skripsi dan sebagainya. Kalau biasa itu menjaga amanah, hadir, mengikuti terus pembelajaran, insya Allah akan menjadi mahasiswa yang baik, insya Allah. Gitu Iqbal. Iya sih, emang kadang-kadang tuh kayak gitu sih Pak. Ada mungkin yang lain nih, biasanya ada hal-hal yang lebih sering dilakukan mahasiswa. Lebih sering dilakukan mahasiswa? Ini pesanannya Mas. Oh iya, ini ngagetin ini ya, Masya Allah. Iya, makasih ya Mas ya. Minum dulu ya Pak Ustadz. Sok, silakan. Terus apa ya, kalau ngomongin soal kuliah lagi ya Pak ya, kita kan apa ya, banyak yang ini sih Pak, kalau misalnya tugas kelompok kan, sesuai namanya tugas kelompok ya Pak ya, kan ngerjainnya harus berkelompok kan, bareng-bareng, kerja sama gitu-gitu. Nah, saya pernah tuh Pak nemuin satu kelompok untuk semester 1, itu kayak yang namanya tugas kelompok kan kita ngerjain bareng-bareng, kita pusing bareng-bareng gitu kan Pak. Tapi ada tuh teman saya, beberapa teman saya tuh ya nggak ngapa-ngapain, kayak cuman bengong, nggak bantu diskusi, nggak bantu apa, maunya enaknya doang. Saya suruh bikin PPT nggak mau, saya suruh presentasi nggak mau, terus tahu-tahu nilainya gede. Nah, Masya Allah ya. Kalau kayak gitu, dosanya gede juga nggak? Ya, termasuk sebenarnya ke dalam hal tadi ya, ketidakjujuran. Jadi dosen akan beranggapan bahwa yang dilakukannya adalah semua. Satu kelompok semua itu melakukan dan mengerjakan tugasnya. Padahal tidak, berarti kan berdusta. Dosen taunya bahwa ini kerjaannya. Nah, ini ikut. Nah, karena hasilnya seperti dan demikian. Nilai bisa beda-beda. Nah, ini yang menyebabkan nanti akan timbul rasa iri. Timbul rasa kurang pas. Timbul rasa merasa, wah kenapa harus dia yang besar padahal saya yang ngerjain, ini berbahaya. Maka hadir sesuatu yang nantinya tidak saling menguatkan. Hadisnya dikatakan al-mu'minu lil mu'min atau al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ini hadis yang populer di mana satu muslim dengan muslim lainnya atau mukmin satu dengan mukmin lainnya saling menguatkan. Seperti bangunan ya. Jadi satu bangunan dengan bangunan lainnya menguatkan. Kalau satu saja sudah hilang, apa yang menguatkan tuh ya tiang. Ada yang menguatkan tiang. Tiang ini adalah bagaimana kita mau kerja kelompok. Kita hadir. Satu saja nggak hadir, tiang ini orang tidak hadir sudah. Walaupun masih kuat, tapi tidak akan bertahan lama. Nah, ini yang dikhawatirkan kedepannya seperti itu karena tadi sudah tidak kompak. Usahakan biarkan teman-teman yang lain, Iqbal tetap istiqomah untuk ketika ada tugas dikerjakan sama-sama, Iqbal kerjakan. Insya Allah akan jadi lebih baik. Kenapa? Ada asar, ada pengaruh. Asar itu pengaruh. Pengaruh ketika kita amanah, pasti kedepannya akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal apapun, insya Allah. Gitu Iqbal ya? Masya Allah. Kita melanjut minum dulu nih. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau yang tadi tuh masih mending lah ya Pak Ustadz ya. Nah, kadang ada tuh teman saya kayak model-modelan kayak gitu semua, model-modelan orang cuek kuliah semua. Terus pas lagi tugas
UTS gitu-gitu tuh dia apa ya? Mereka ngebayar orang buat ngerjain tugasnya gitu, ya alias joki lah gitu Pak Ustadz. Nah itu ada hukumnya nggak sih? Ya, jadi sebenarnya joki ini kan ketika kita minta bantuan, kalau ada yang mengerjakan, nah itu sudah jatuhnya ke bisnis ya. Artinya menjual kemampuannya, menjual seperti halnya kita mau minta untuk diketik ya materi kita atau dibuat PowerPoint itu masih boleh. Tapi kalau pemikirannya dari si pengetik, dari si pembuat, dengan menjual kemampuannya untuk bisa membuat skripsi, membuat mungkin tadi PowerPoint atau materi apapun tentang perkuliahan lah ya, atau dan sebagainya, nah ini yang dilarang. Karena bukan pemikiran dari si pembuat kan, dari si pemilik asli, yakni yang membuat skripsinya atau membuat tugas ya, tapi si jokinya, si yang punya kemampuannya, yang bisa ngetik atau yang punya alat untuk mengetiknya. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau kemampuan, artinya kalau kemampuan dari yang punya tugas, Pak, Mas, Mbak, tolong ini saya sudah ketik semuanya, atau saya sudah tulis semuanya, tolong diketik ulang. Itu masih boleh. Tapi kalau, Mas, tolong dong, materinya ini, judulnya ini, Mas atau Mbak yang buat. Pokoknya saya terima beres, ini nggak boleh. Karena bukan pemikiran dari yang haknya, bukan pemikiran yang berhak untuk punya tugasnya, tapi orang lain yang punya pemikiran untuk membuat tugasnya yang dilarang. Ya semoga saya nggak seperti itu ya. Ya, kalaupun dulu kan nggak apa-apa. Itu dulu bela berlalu. Sekarang berubah menjadi mahasiswa yang jujur, apa adanya, yang istiqomah. Insya Allah. Terus apa ya? Kalau tadi kan apa teman-teman saya yang anak-anak yang model-modelan cuek kuliah apa ya? Yeah. Nah ada lagi teman sekelas saya ya, dia anaknya emang pinter gitu, emang pinter. Terus kayak dia di kelas aktif gitu kan, aktif menanya ke orang-orang yang lagi presentasi gitu kan. Yeah. Tapi kadang tuh dia tuh kayak suka inian Pak, kayak ngasih pertanyaan jebakan gitu buat yang lagi presentasi. Jadi kayak dia senang gitu lihat temennya menderita gitu Pak. Seperti ini adalah mengenai pertanyaan yang menjebak ketika posisinya sedang presentasi gitu ya, betul ya? Nah, kita punya presentasi. Kalau satu kelompok yang menjawab, satu kelompok yang ngerjain seperti dari pertanyaan di awal, satu kelompok tapi nggak ngerjain semua, maka yang tidak mengerjakan dipastikan nggak bisa jawab kalau nggak dibaca lagi atau tidak dipelajari lagi. Tapi kalau semuanya mampu, semuanya mengerjakan bersama-sama, pasti bisa menjawab walaupun itu pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan ini adalah mengasah keilmuan dari mahasiswa untuk bisa menjawab pertanyaan. Jebakan sengaja, padahal tahu jawabannya tapi dicoba ditanya. Padahal tahu yang haknya tapi coba untuk diputar, diganti lagi, dirubah lagi sampai dia yakin dengan jawabannya. Ini dibolehkan. Kenapa? Mengasah kemampuan untuk jawaban agar menjadi jawaban yang pasti. Ini dibolehkan. Kan ilmu psikologi, boleh ya. Pokoknya perbanyak berdoa agar dimudahkan Allah, jangan lupa istighfar dan berusaha supaya jadi nanti lulusan terbaik insyaallah. Coba ya. Amin Pak. Oke. Ini saya sebenarnya dapat banyak pengetahuan baru sih Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Pak Ustadz udah jam Ya. segini Pak Ustadz. Kemana? Mau tugas. Masya Allah. Banyak tugas cabut duluan ya Pak Ustadz. Iya. Iya. Hati-hati ya. Iya Pak. Jalan. Ah. Bisa sama teman-teman. Ah. Untuk nonton Jendela Islam. Tahu? Tahu Pak. Yang bener nih. Tahu Pak. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Ah, Itu saya juga tahu Pak. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Barakallahu fiik. Cabut ya Ustadz. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Insyaallah. Mas. Berapa? Udah mau pulang Pak Gorengan Ustadz? dua, iya. Gorengan. Kopi satu. Kopi. 10.000 Pak Ustadz. 10.000. Iya, sekalian sama mas yang tadi. Iqbal. Iya bener banget Ustaz. Astagfirullah, Iqbal bener. Pas nih ya. Bener. Nggak kurang lagi. Nggak bisa kurang. Semoga berkah insyaallah. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz. Afwan. Pak Ustadz, saya juga Ya. nonton loh Jendela Islam Oh ya, di mana? di DNK TV. Masya Allah. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Masya Allah. Makasih nih Mas ya. Iya, sama-sama Pak Ustadz. Mari. Buat Masnya, ya ini kan nggak habis. Iya. Ya tolong dihabiskan. Iya Pak Ustadz, emang tugas saya ngabisin. Nih, Ngabisin dijual. makasih banyak nih ya. Iya Pak Ustadz. Saya jadi ngeberantakin tempatnya nih. Iya, Pak Ustadz emang tugasnya. Ya, assalamualaikum. Salam Ustadz.